di Tips 5 Menit bareng Pipit. Nah, kali ini aku mau sharing tentang bagaimana caranya menghadapi zaman yang serba online saat ini. Ada beberapa hal yang diperkirakan akan beralih ke online. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar, mulai dari SD, SMP, SMA, universitas, bahkan les private juga akan menjadi berubah ke online. Salah satunya yang kita tahu ada beberapa platform belajar gitu secara online yang memang sudah ramai digunakan oleh anak-anak sekolah. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan bekerja. Mulai dari harus pergi ke kantor, meeting, mengerjakan proyek baru, dan lainnya. Kemudian yaitu hiburan atau event. Jadi kemungkinan bakal ada konser online, talk show secara online, training pun juga bisa secara online. Jadi memang semuanya nih diperkirakan akan terbiasa atau akan muncul yang namanya secara online gitu. Dan yang terakhir yaitu usaha. Mulai dari bisnis online, marketplace, jualan makanan, terus restoran, mungkin akan mengadakan yang namanya online delivery atau bisa juga pemesanan secara online gitu. Jadi tanpa kita harus datang ke restorannya, kita juga bisa tetap memesan makanannya melalui rumah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi era online saat ini? Yang pertama, pahami aturan bersosialisasi melalui online. Dalam bersosial media, ada etika yang harus diperhatikan. Salah satu contohnya, tidak menyebarkan hoaks. Jadi sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus cari tahu dulu, apakah informasi ini benar atau memang bohongan. Tidak menjelek-jelekan pihak lain, gitu. Jadi jangan sampai kita bertengkar atau bahkan membuli pihak lain, gitu. Itu sangat tidak baik sekali. Kemudian yang kedua, pelajari ilmu-ilmu melalui sosial media. Karena di sosial media itu banyak sekali hal baru dan juga banyak pengetahuan yang bisa diambil dan juga dipelajari dari sosial media. Karena di sosial media pun bukan hanya kebanyakan influencer juga memberikan dampak yang baik ya. Mereka juga memberikan edukasi-edukasi, tapi banyak juga akun yang memberikan ilmu yang bisa dipelajari secara gratis gitu. Jadi tanpa teman-teman harus membayar training yang sampai juta-jutaan atau ratusan juta gitu ya misalnya. Nah, teman-teman bisa nih belajar melalui platform yang memang memberikan ilmu gratis yang bisa teman-teman aplikasikan. Kemudian yang ketiga, gunakan sosial media sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan di sosial media. Contohnya misalnya kamu mau belajar alat musik, kamu punya gitar di rumah tapi kamu nggak bisa nih karena lagi WFH atau lagi libur di rumah aja. Ya udah, mempelajari bagaimana cara memainkan gitar bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram, dan banyak lagi di sosial media lainnya. Mendengarkan lagu juga bisa, menonton film, menjalankan bisnis online, dan banyak hal lagi yang bisa kamu lakukan melalui sosial media. Kemudian yang keempat, sebarkan hal-hal positif. Jadi jangan sampai nih kita menyebarkan informasi yang tidak real. Jadi baiknya kita sebarkan informasi yang real dan positif di sosial media. Setiap perbuatan dan juga perkataan yang kamu posting akan terekam di sosial media dan akan sangat cepat menjadi kontroversial jika kamu menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini harus hati-hati sekali. Apalagi kamu yang sekarang nih sering banget menggunakan sosial media. Karena apa? Sekarang di Indonesia khususnya kita sudah ada yang namanya Undang-Undang ITE. Nah, undang-undang tersebutlah yang mengatur orang-orang bersosial media. Jadi, kalau misalnya ada yang bullying, ada yang menjelek-jelekan pihak lain, ada yang menyebarkan hoax, semuanya itu ada undang-undang yang mengatur. Dan kalau misalnya kita menyebarkan hoax atau menyakiti pihak lain, itu bisa kena undang-undangnya. Dan urusannya bukan sama orang yang ada di sosial media lagi, urusannya sudah sama hukum gitu. Makanya harus sangat berhati-hati sekali, sama aja kayak di kehidupan normal. Kehidupan bukan online ya maksudnya, bersosialisasi seperti biasanya. Kalau misalnya orang lain tersinggung, pasti kan orang lain juga akan sakit hati, ntar ujung-ujungnya malah ngadu ke polisi dan makin panjang urusannya. Kan kita nggak mau. Oke, segitu dulu untuk tips bagaimana menyikapi era online saat ini. Sedikit quotes untuk teman-teman. Jangan percaya terhadap apa yang kamu baca di internet, hanya karena ada gambaran dan kutipan di sampingnya. Ini menurut Abraham Lincoln. Jadi, semoga tips 5 menit kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita
Bijaksana dalam menggunakan sosial media masing-masing, gunakan sosial media sesuai dengan kebutuhan. Sekian tips 5 menit dari Pipit, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Dadah!